yang disalahkan undang-undangnya. Memang saya akui bahwa penyidik kita ini bukan cuma undang-undang ITE, terhadap undang-undang lain pun, tentang pasal lain pun kadang-kadang mereka menggunakan asumsi atau penafsiran. Itu yang harus kita soroti. Makanya dalam kesempatan dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara kita semua, ya, bahwa mengerti hukum itu wajib hukumnya, karena semua kehidupan kita dan tata kehidupan kita diatur berdasarkan hukum. Kalau kita tidak mengerti hukum, bisa jadi ketemu orang di jalan yang kayak seperti orang nggak tamat SMP mengatakan, kamu langgar hukum, kita langsung ketakutan. Padahal itu hak. Menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak. Tetapi ketika kamu menyampaikan pendapat di muka umum dengan menyinggung orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kamu, itu sudah melanggar. Ya, kita menyoroti pemerintah. Kamu kenapa nggak ikut main politik? Ya, saya semua sudah saya coba. Ya, sudah saya coba. Seperti apa? Saya pernah jadi calon anggota legislatif. Ketika saya sudah tidak menang, ya sudah selesai. Saya berarti tidak dipercaya orang. Ya, kemudian saya jadi pengusaha. Ekonomi kemudian merosot. Dahulu dolar cuma 2.300. Tiba-tiba melonjak jadi 17.000. Masa saya harus kuliti itu Presiden Soeharto? Karena mungkin. Jadi sekali lagi mari kita berpikir yang wajar, ya, yang logis, yang benar. Saya sebagai aktivis, penggiat hukum, pejuang kebenaran yang pernah dikriminalisasi, yang saya sorot bukan rezimnya, bukan Jokowi, bukan Menkumhamnya. Yang saya soroti hanyalah yang memang terlibat terhadap perkara saya. Faktanya, ketika saya didakwa didakwa dengan ancaman 10 tahun penjara, ya, dan denda 1 miliar, saya melawan. Alhamdulillah saya bebas murni. Itu faktanya, bahwa dalam dunia hukum, pertahanan terbaik adalah lawan. Jadi kayak seperti Pak Profesor Refli Harun mendikte penyidik supaya tidak usah diteruskan. Bagaimana enggak? Ya, loh, itu gara-gara dia mewawancarai yang namanya Nursugi sekarang sudah jadi tersangka, bahkan ditahan. Mestinya begitu ditahan Nursugi, dia juga langsung ditahan. Karena satu paket. Nggak usah lagi, mau dia profesor, kalau menyesatkan harus diproses. Jadi sekali lagi kepada negara, nggak boleh gentar terhadap tekanan 1 orang 2 orang. Saya sebagai orang luar yang tidak terlibat dengan pemerintah akan selalu hadir menyuarakan kebenaran. Karena saya muak juga melihat ada orang-orang pinter, karena mereka nggak kebagian kue, lantas nyanyi, ya. Saya jujur aja, ya, saya sedih. Saya lihat ini kok ini orang pinter, ya, kayak seperti Rocky Gerung. Apa sih prestasinya? Kalau ngurus cari pasangan aja belum bisa, ya. Saya sudah punya cucu, Mas Rocky Gerung. Berarti saya sudah lolos jadi pribadi. Kalau Anda punya kepribadian aja belum bisa ngurusin orang lain. Selalu saya lihat Rocky Gerung itu paling pintar di muka bumi ini, ya kan? Nah, saya lihat, waduh. Kemudian teman-teman para pejuang Komnas HAM, ya, saya sepakat Anda punya kegiatan. Tapi ingat, saya ini sudah pernah dikriminalisasi, Anda tidak pernah hadir. Berarti Anda hanya hadir yang membayar Anda, karena saya tidak mencolek Anda tidak pernah hadir. Jadi saya nggak percaya kalau ada Komnas HAM, pejuang Komnas HAM, saya nggak terlalu percaya. Ya, maaf, ya, Pak, saya juga ingin menyampaikan kritik saya kepada Pak Karni Ilyas selaku pengasuh namanya TV1. Apa ini? ILC. Ya, saya bolak-balik bersurat, Pak. Tidak pernah diterima surat saya. Saya bolak-balik colek untuk coba ikuti saya punya acara. Enggak juga, karena saya nggak bayar. Ya, kalau berarti ini perjuangannya, kalau semua kritikannya hanyalah untuk menghasut, berarti Anda semua ini adalah provokator.
Coba jadilah anak negeri yang memberikan kesejukan, bukan menjadi provokator, ya. Lalu kemudian Najwa Shihab juga sudah saya bolak-balik, colek-colek, nggak ada. Bahkan saya ikut di grupnya, nggak ada. Mana Najwa Shihab tidak pernah menyontek, apa? Dia cuma ingin mencari-cari sensasi yang kira-kira bisa membuat pamornya. Itu bukan kebenaran, ya. Saya tidak pernah ada, pokoknya siapa saja, berita apa saja saya share di sosmed saya. Saya tidak dapat bayaran, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi kalau kita ingin memberikan informasi yang apa, lihat, tolong ya, Anda yang menjadi YouTuber jangan menjadi provokator. Saya jujur aja, kalau Anda menjadi provokator kemudian Anda teriak lagi kebebasan pers dihambat, saya pikir pemerintah tidak pernah menghambat. Ya, faktanya Anda semua masih bisa menyoroti hal-hal yang apa, yang kira-kira tidak masuk akal Anda soroti. Ini saya selaku pelaku, selaku korban, ya, saya Guntur Lalemba, pengacara, ya, selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, ya, bola-balik. Justru media itu tidak pernah mengawal perkara saya. Kenapa? Karena tidak ada pulus. Apakah masih bisa kita katakan bahwa pers itu adil? Tidak ada. Akhirnya apa? Saya harus nyanyi di media sosial saya sendiri. Untung ada Facebook, ya, untung ada YouTube, untung ada medsos, untung ada WA. Kalau tidak ada, berita saya nggak akan pernah diketahui oleh orang lain. Ya itu undang-undang pers dibentuk untuk menyampaikan berita-berita yang benar, bukan diblok hanya orang tertentu. Ya, saya sebagai ketua proteksi perlindungan hukum dan ketua atau kepala kantor firma hukum Mahkamah Kebenaran yang juga advokat sudah pernah dikriminalisasi. Apa sumbangsi Anda? Ya, ini Pak Karni Ilyas sebagai pengasuh ILC. Gak ada, gak pernah itu. Padahal sudah jelas perkara saya itu perkara nasional. Masa kita harus ngemis-ngemis? Wartawannya bukan gak ada yang tahu, ada yang tahu. Tapi saya kuat dugaan bahwa perkara saya itu sudah dibungkus sama lawan saya. Nah, ini bukan pers. Kalau kayak gini, pers itu bebas, independen. Dia tidak boleh karena dibayar atas dia sembunyikan berita. Jadi sekali lagi saya minta kepada para pengasuh media nasional, coba yang benar, ya. Tetangga saya ini ada Metro TV, ya. Saya berseberangan dengan Metro TV. Tapi saya tidak pernah melihat juga ada pemberitaan saya yang dimuat. Kecuali pemberitaan saya yang menyangkut saya jadi pengacara Vanessa Angel mundur karena Vanessa Angelnya tidak jujur, ya. Itu yang diliput sama berita nasional. Lain dari itu enggak, Pak. Saya dikriminalisasi, tidak ada namanya pers yang hadir untuk, maksudnya pers nasional, tidak ada yang mengekspos. Jadi mohon maaf, ya, kalau bicara masalah kriminalisasi dan apa ini, saya ini sudah kenyang. Anda yang jadi aktivis, para pengkritik pemerintah, mestinya saya kepingin lihat hebatnya Anda kalau sudah ditetapkan jadi terdakwa. Kepada Bapak Kapolri, tegas saja, Pak. Jangan kasih ampun. Ya, yang namanya mereka yang nyerang pemerintah yang sudah bekerja dengan baik, saya sepakat. Apa kata Pak Muldoko? Ya, apa kata Pak Mahfud? Sudah nggak usah kasih ampun. Ya, biar mereka keringat dingin. Kayak gimana jadi terdakwa? Saya jamin kalau Rocky Gerung itu sudah jadi terdakwa, ya, kemudian di persidangan dia biar tunjukkan itu kehebatannya. Dasarnya menjadi pengamat, pengkritik itu apa? Lalu Refli Harun, ya, Refli Harun itu harusnya sebagai ilmiah, sebagai akademisi, yang dia tonjolkan adalah keilmuan. Ya, jadi sekali lagi saya minta kepada Bapak Presiden, tegas saja, Pak.
Ya, saya dukung terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Barangkali bagus. Kalau memang ada yang salah, silakan masyarakat hadir untuk memberikan istilahnya koreksi. Ya, tetapi jangan pernah gentar. Saya mendukung, Pak. Ya, pernyataan-pernyataan yang mengatakan akan mengambil tegas, ambil tegas. Mau jenderal ke mau apa? Ya mohon maaf. Saya bukan bermusuhan dengan siapa-siapa. Kebetulan selama karir saya membangun perusahaan ini, perusahaan hukum, asuransi hukum dan bank hukum, ya, saya tidak pernah bermusuhan dengan siapa-siapa. Saya hanya bermusuhan kepada yang terlibat langsung dengan perkara saya. Tapi ujung-ujungnya selalu damai. Ya, kepada yang saya hormati, para purnawirawan, mohon diingat, bapak-bapak ini mulai dari pangkat prajurit sampai jenderal, bapak adalah prajurit yang pernah bersumpah tentang Sabta Marga. Ya, tolong jangan jadi provokator. Kalau ingin berkuasa, ada jalur politik, tapi bukan menggunakan media sosial untuk menyerang pemerintah. Karena sampai detik ini, ya, semasa masih hidup dan kalaupun sudah meninggal, tetap ada yang namanya pensiun, ya. Jadi masih melekat. Anda dibayar oleh negara karena pengabdian. Jadi bukan karena warisan, bukan. Memang hak, tapi hak itu hak karena Anda mengabdi. Jadi mohon diingat. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan ini dan itu, seyogianya mereka tuh harus mencoba jadi politikus. Kalau dalam dunia politik nggak laku, maka jangan jadi troublemaker, ya. Ada yang namanya orang nggak tamat SMP, cuma tamat SD, tapi sok-sok. Ya saya minta juga kepada Bapak Menteri, ya, yang mengatur tentang informasi, tolong harus perhatikan, itu nggak benar. Makanya kalau kita memang mau adil, kebebasan itu memang tidak membatasi orang lulus atau apa. Kebebasan sebagaimana dituangkan dalam konstitusi kita, mengeluarkan pendapat, berkumpul, ya, mengeluarkan pendapat secara tertulis maupun lisan, hak. Tapi jangan dia sok mengajari orang sedangkan dia belum terbukti. Itu kan namanya troublemaker, Pak. Kalau troublemaker satu dipelihara, dia akan menurunkan virus-virus yang namanya apa? Konflik. Jadi kalau sudah ada yang hadir, yang mau mengatakan begini-begini, nanti akan hadir seorang pemimpin revolusi dari yang keturunan dari Timur Tengah sana. Nenek moyang kita ini loh, asli orang Indonesia, berjuang. Silakan kalau mau mimpi revolusi di Arab sana, di Timur Tengah, bukan di Indonesia jadi troublemaker. Jadi mohon maaf Pak, saudara-saudara saya yang dan kepada Bapak Hakim, tolonglah, Hakim ini kan wakil Tuhan, mohon ambil keputusan yang benar, ya. Dan untuk kepada istana, ya, memang harus ada harus ada kehumasan yang benar, ya. Jangan kita jadi kayak preman, tetapi kita jangan biarkan begitu ada satu anak yang mau bunuh presiden, yang mencela presiden, ya harus dipanggil. Jangan karena bapaknya Cina, orang kaya lantas dibiarkan. Itu yang menjadi sakit hatinya orang pribumi, ya. Jadi siapa saja mau anak kecil langsung bawa bapaknya. Anakmu bisa kau didik apa enggak? Karena ketika dia sudah muncul itu videonya viral, itu akan diikuti oleh yang lain. Jadi saya minta kepada kepolisian jangan ada toleransi lah, ya. Ya silakan saja, tapi harus dijamin. Jadi gini, saya punya masukan. Kalau ada anak seperti yang pernah lalu, saya mau bunuh Jokowi, saya mau Presiden Jokowi, biarpun bapak ibunya datang menangis, silakan. Kalau bapak ibunya bisa menarik semua video yang sudah terlanjur beredar, boleh. Tapi faktanya kan nggak bisa. Jadi itu yang saya minta, kita tegas, ya. Bapak Muldoko, saya minta tetap
Tetap kami akan selalu mengawal dengan serius. Saya tidak takut, walaupun Anda tidak pernah menyontak saya, ya saya akan tetap berpihak pada kebenaran. Ya, mudah-mudahan negara kita ini mau membentuk namanya Mahkamah Sumpah. Supaya semua orang yang bekerja berdasarkan sumpah bisa dihukum sesuai dengan Mahkamah Sumpah. Ya, untuk selanjutnya akan kita bahas di waktu mendatang. Saya hari ini sudah dikasih kode bahwa cukup 30 menit saja. Ya, saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang saya sebutkan tadi kalau tersinggung. Ya, saya tidak bermusuhan dengan Anda. Tapi kalau Anda ingin memproses secara hukum, saya siap selalu 24 jam. Ya, Anda tidak perlu ragu. Ya, kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung meskipun saya tidak sebut, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan atau menghina, tapi saya ingin menegakkan kebenaran sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Ya.